Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai virtual space di device Android. Untuk topik ini saya udah up ya semalam di tab komunitas dan hasilnya sebagai berikut. Yang setuju 90%, tidak setuju 10% dari total 1000 suara. Berarti kalau dikalkulasi ini yang setuju 900 orang dan yang tidak setuju ada 100 orang ya. Berarti ini kita bakalan bahas aja. Dan kalau untuk konten virtual space ini rame, nanti bakalan saya buatkan aja playlist khusus virtual space. Oke, yang pertama mungkin kita berangkat terlebih dahulu dari fungsinya. Jadi fungsinya itu ya, device kalian bakalan punya dual space, dua ruangan ataupun dual OS ya. Untuk ruangan yang pertama atau ruangan utama adalah device kalian sendiri yang non-root ya, kalau yang non-root. Kemudian yang kedua itu adalah ruangan dari virtualnya. Dan itu kebanyakan adalah di ruangan yang bisa di-root, sehingga bisa menjalankan beberapa aplikasi root di device non-root. Seperti itu ya, semoga paham teman-teman. Oke, yang akan kita bahas adalah X8 Sandbox ya. Semalam juga saya udah tawarkan. Dimana untuk X8 Sandbox ini dari sumber resminya nanti bakalan saya sertakan juga di papan komentar ya, biar teman-teman langsung aja gas ke sini. Untuk ukurannya setelah di download ya teman-teman. Nah, di sini adalah 377 MB dan ketika udah diinstal kemudian ada datanya itu sekitar 1,2 GB. Jadi ya catatan ketika teman-teman ingin menggunakan virtual space ini minimal ya RAM 3 GB kemudian ROM-nya 64 GB dan ada penyimpanan internal yang tersisa gitu ya supaya tidak tersendat-sendat ketika menggunakan aplikasinya. Oke, saya bakalan install terlebih dahulu aja untuk X8 Sandbox-nya ya, teman-teman. Nah, di sini tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Dan saya juga udah menguninstall beberapa bloatware yang ada di Infinix Hot S3 ya. Nah, ini device yang saya gunakan adalah Infinix Hot S3. Ada sekitar 13 aplikasi bloatware. Saya uninstall dengan menggunakan Braven ya, dan itu berhasil, teman-teman. Untuk RAM 3 GB, kemudian ROM 32 GB dan berjalan di Android versi 8 ya untuk device yang sedang saya gunakan ini. Oke, aplikasi sudah terpasang teman-teman. Dan kalau ingin menggunakan virtual space itu teman-teman harus terkoneksi ya ke jaringan seluler, baik melalui bukan ke jaringan seluler, koneksi internet ya, baik melalui jaringan seluler ataupun dengan menggunakan WiFi. Misalkan di sini saya menggunakan WiFi ya. Teman-teman ketika masuk tinggal di klik agree aja, tunggu beberapa saat. Kalau meminta perizinan kasih aja ya untuk perizinannya. Go to setting aja teman-teman. Oke, nah di sini kalau go to setting teman-teman izinkan aja ditampilkan di atas aplikasi lainnya. Nah di sini tinggal menunggu ya proses instalasinya. Ini lumayan lama sekitar 60 detik ya. Saya bakalan skip aja bagian ininya. Nah, kalau misalkan udah mau beres, di sini teman-teman tulisannya adalah Start Sandbox ya. Nah, di sini udah beres, kemudian kita ketuk cancel aja. Udah masuk ya teman-teman ke ruangan dari sandbox-nya. Seperti ini ya teman-teman untuk tampilan layar awalnya. Kemudian ketika kita slide ke sebelah kiri, kalau dari saya ada beberapa aplikasi yang sudah terpasang di virtual space X8 Sandbox ini. Serta teman-teman juga ya bisa login Google Play Store dari virtual space ini ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya mau masuk dulu ya via Google Play. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini udah masuk ke Google Play-nya dan kita bisa mendownload langsung aplikasi dari Google Play di virtual space ini. Tapi bagi teman-teman yang misalkan tidak mau diaktifkan untuk Google Play-nya juga nggak apa-apa. Ini mah ya teman-teman. Bagi yang nanyain apakah bisa login via Google Play atau enggak, jawabannya adalah bisa. Oke, bagi teman-teman yang misalkan tidak mau install dari Google Play-nya, tinggal langsung ada aplikasi dan bisa mengekspor ya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di device-nya. Misalkan game Mobile Legends dan lain sebagainya bisa diekspor ya ke sini. Nah, misalkan di sini saya mau menginstal DL Tools di X8 Sandbox ini. Kalau di device ruang pertamanya, nah ini nggak bakalan terbuka teman-teman. Kemarin juga kita udah bahas ya, ini perlu akses root atau bisa menggunakan juga virtual space.
Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk GL Tools-nya, tinggal add aplikasi, kemudian tinggal ditambahkan aja untuk GL Tools-nya. Karena ini versi yang biasa, jadi kita harus menonton beberapa iklan kalau mau add aplikasinya. Oke, saya bakalan add aja ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah di sini sedang proses instalasi ya, tunggu beberapa saat hingga nantinya muncul open. Nah, kalau udah berarti udah berhasil diinstal ya, kalau ada muncul open. Nah, ini udah ya teman-teman, kita coba buka untuk GL Tools-nya dan apakah masih terdeteksi non-root ya. Oke, tunggu beberapa saat hingga GL Tools-nya bisa dibuka. Nah, karena di sini untuk super user-nya sudah ada, jadi GL Tools-nya itu bisa dijalankan seperti biasa ya, seperti di device yang root. Oke, kita bakalan coba aja untuk masuk ke Play Store yang ada di Virtual Space-nya. Kemudian saya bakalan coba aja main, misalkan di sini saya mau masukkan aja Subway ya, teman-teman. Oke, tinggal langsung aja dicari. Dan dari sini juga kita bisa ini ya, teman-teman bisa mendownload beberapa aplikasi yang memang sudah tersedia di Google Play-nya. Oke, nah di sini saya terima aja. Tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai. Nanti kita bakalan masukkan aja ke GL Tools. Apakah bisa atau enggak ya kita mainkan, teman-teman. Dan GL Tools-nya apakah bekerja atau tidak. Kita tunggu aja hingga proses downloadnya selesai. Sambil menunggu, teman-teman bisa melihat beberapa settingan yang ada di Virtual Space ini ya. Teman-teman, settingan wajibnya mungkin ya adalah 60 bit aplikasi support. Jadi bagi teman-teman yang misalkan game atau aplikasinya berjalan di 64 bit ya, bisa dijalankan di Virtual Space ini. Dengan catatan teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk 64 bit aplikasi supportnya. Oke, kita tunggu aja ya untuk Subway-nya bisa dijalankan atau tidak ya di Virtual Space ini. Oke, teman-teman ya, di sini untuk Subway-nya sudah ada. Bagi teman-teman yang misalkan, Bang, kenapa sih harus Subway untuk tesnya supaya nggak download ulang lagi datanya, teman-teman ya? Karena kan kalau game-game yang lumayan agak berat itu ada datanya. Kalaupun tidak download ulang data, kita harus ekspor atau import ya untuk datanya dari ruang pertama atau ruang utamanya. Oke, saya bakalan masuk aja ke GL Tools untuk membuktikan bahwa ini teh work ya, teman-teman. Nah, untuk GL Tools ini saya dapatkan dari sumber resminya, dan kalau ingin menjalankan itu harus mendapatkan koin terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya 4 koin, berarti bisa buka game sebanyak 4 kali. Itu tergantung dari koin yang kalian dapatkan ya. Untuk mendapatkannya teman-teman tinggal get koin aja, kemudian baca beberapa berita di bawah dan nanti bakalan mendapatkan koinnya. Oke, saya bakalan add game aja, kemudian untuk gamenya saya masukkan aja Subway ya. Untuk minimalnya teman-teman ya, FPS counter di GL Tools ini harus ada ya teman-teman. Misalkan di sini on screen, kemudian saya FPS counter locationnya di top right atau di pojok kanan atas. Kemudian kita bakalan langsung aja ya buka, teman-teman. Untuk nanti mungkin saya bakalan tes beberapa game yang lumayan agak berat. Jadi teman-teman tinggal stay tune aja ya kalau untuk video ini rame. Oke, nah untuk Subway-nya di sini sedang dibuka, dan apakah untuk FPS counternya ada atau enggak ya? Oke, tunggu aja beberapa saat hingga prosesnya selesai ya. Oke, di sini teman-teman udah masuk ya, dan dapatnya di angka 30 FPS-an. Tapi kita ketika mulai main game itu apakah dapat di angka berapa FPS ya? Nah, di sini udah work teman-teman. Untuk GL Tools-nya itu udah bekerja dan ditandakan dengan adanya FPS counter ya atau FPS meter yang ada di atasnya. Nah, itu berarti untuk GL Tools-nya itu bisa dijalankan di Virtual Space dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat aja ya untuk FPS-nya itu ini ya teman-teman, akurat lah ya. Karena di sini juga saya merasakan kalau misalkan turun atau frame drop itu bisa dirasakan ketika saya bermain gamenya. Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman. Dan untuk pembahasan lainnya teman-teman tinggal komen aja mau dibahas apanya. Ini baru first impression mungkin ya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.